Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifina Hanifa dari kelas 10 IPA 1 dan saya akan menceritakan kembali biografi tentang Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta dikenal sebagai tokoh proklamator, pahlawan nasional, bapak koperasi, dan wakil presiden pertama Indonesia. Beliau lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902 di Van de Kok atau yang sekarang bernama Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Muhammad Jamil dan ibunya bernama Siti Salehah yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya meninggal saat ia berusia 8 bulan dan ia dibesarkan dalam keluarga ibunya yang merupakan keluarga saudagar. Sejak kecil, Muhammad Hatta dibesarkan dalam lingkungan yang sangat taat menjalankan ajaran agama Islam. Muhammad Hatta pertama kali memasuki dunia pendidikan dengan bersekolah di sekolah swasta, lalu pindah ke sekolah negeri. Lalu beliau pindah ke sekolah ELS di Padang dan pindah lagi ke Mulo sampai tahun 1917. Selain pelajaran umum, beliau juga menekuni pelajaran agama dari berbagai ulama. Beliau juga tertarik dalam perekonomian dan ia juga aktif dalam Jong Sumatera Nanbon sebagai bendahara. Pada tanggal 18 November 1945, beliau menikah dengan Rahmi Hatta dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Mutia Farida Hatta, Gemala Robiah Hatta, dan Halida Nuria. Hatta memulai pergerakan politiknya dengan bersekolah di Belanda pada tahun 1921 sampai 1932 dan ia bergabung ke dalam suatu organisasi sosial yang kini menjadi organisasi politik akibat pengaruh dari 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dewis Dekker. Pada tahun 1924, organisasi itu berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada tahun 1926, Muhammad Hatta diangkat menjadi pemimpin. 5 September 1927, Muhammad Hatta bersama Ali Sastroamidjojo ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda atas tuduhan melakukan partai terlarang alias melakukan penghasutan untuk menantang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta ditahan selama 3 tahun, lalu kemudian beliau ditahan selama 3 tahun di Rotterdam dan kemudian dibebaskan karena tuduhan tidak memiliki bukti yang pasti. 1931, PI mengecam keras kebijakan atau wewenang Muhammad Hatta dalam organisasi dan beliau ditendang keluar organisasi. Sekembalinya dari Belanda, Hatta ditawari masuk kalangan sosialis merdeka. Sebenarnya beliau menolak, namun media mengatakan bahwa beliau bersedia menerima tawaran tersebut. Sehingga Bung Karno atau Insinyur Soekarno mengatakan beliau tidak konsisten. Lalu Hatta ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Digul, lalu dipindahkan ke Nera. Selama masa pengasingannya, Hatta tetap rajin membaca dan menulis. Ia juga sering ditawari untuk bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha setempat lalu diberi gaji. Beliau juga sering bercocok tanam selama masa pertanannya. Pada masa kedudukan Jepang, Muhammad Hatta dibebaskan, namun 4 serangkai yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara harus menghadapi musuh yang tidak ingin berkompromi untuk saling tukar pendapat. Akhirnya Hatta memberanikan diri untuk berdiskusi dengan Maijan Harada agar membebaskan Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebagai gantinya, Indonesia akan mendukung Jepang dalam Perang Pasifik melawan Sekutu. Pada tanggal 7 dan 9 Agustus 1945, bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, membuat hampir seluruh pasukan Jepang pulang ke negaranya.
melihat tindakan ini, Bung Karno dan Bung Hatta mengambil tindakan tegas, yaitu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi, Bung Karno dan Bung Karno diangkat menjadi presiden dan Bung Hatta diangkat menjadi wakil presidennya. Meskipun proklamasi itu sudah dibaca, namun Indonesia tetap harus mendapat pengakuan dunia internasional atas kemenangannya. Untuk mempertahankan kemerdekaannya, Indonesia melakukan perjanjian Linggarjati dan agresi militer 1 dan 2. Namun tindakan ini malah berujung merugikan NKRI. Bahkan setelah 3 tahun, Belanda masih tidak mau mengakui kedaulatan NKRI dan malah berusaha untuk merebutnya kembali dengan melakukan perjanjian internasional dan agresi militer. Indonesia mengalami kekalahan pada tanggal 19 Desember 1948 yang mengakibatkan Soekarno-Hatta ditangkap. Saat-saat kritis, Indonesia melakukan serangan 1 Maret 1949 yang memaksa Belanda untuk melakukan perundingan ulang perjanjian Romroyen yang harus dihadiri oleh Muhammad Hatta dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Muhammad Hatta sangat berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Pada saat konferensi meja bundar, beliau berargumen dan beliau berargumen mendesak Belanda dan mengambil simpati negara lain hingga akhirnya saat beliau pulang dengan kemerdekaan atas NKRI. Hatta meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun di Jakarta dan dimakamkan juga di Jakarta. Pada tanggal 7 November 2012, Bung Karno dan Bung Hatta diangkat secara resmi menjadi pahlawan nasional. Selain pahlawan nasional, juga diakui sebagai tokoh proklamator Indonesia.